Halo guys, coba bayangin jika kebakaran yang disebabkan karena terjadinya konsleting listrik atau karena kegagalan penggunaan bahan-bahan yang mudah terbakar, kecelakaan seperti kecelakaan mesin, ledakan, atau tumpahan bahan berbahaya dan beracun, ancaman keamanan seperti perampokan, penyerangan fisik atau ancaman, bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau badai, gangguan teknis nih seperti kerusakan peralatan penting, pemadaman listrik, kebocoran data, dan banyak sih sebenarnya contoh-contoh yang lain yang bisa terjadi di lingkungan kita atau lingkungan kerja kita. Jika resiko seperti ini tidak dievaluasi dan tidak dikembangkan prosedur keselamatan dan rencana kondisi daruratnya guys, bisa gawat. Oleh sebab itu kali ini kita akan membahas secara sederhana terkait tanggap darurat bencana pada sistem manajemen lingkungan. Bersama saya Agus, mari kita mulai diskusi. Tanggap darurat bencana ini merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil untuk menghadapi situasi darurat yang disebabkan oleh bencana alam, bencana teknologi, atau bencana sosial. Bencana bisa berupa gempa bumi, banjir, letusan gunung api, kecelakaan, konflik, dan berbagai situasi darurat lainnya yang dapat mengancam kehidupan manusia, lingkungan, dan juga aset-aset kita guys. Pentingnya tanggap darurat bencana ini terletak pada upaya untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa, meminimalkan kerugian fisik dan ekonomi, serta memulihkan kondisi setelah terjadinya bencana. Tanggap darurat bencana juga berperan dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan membantu menjaga keberlanjutan sistem ekologis. Dalam konteks sistem manajemen lingkungan, tanggap darurat bencana melibatkan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan tindakan untuk mengurangi resiko dan kerentanan terhadap bencana, serta memulihkan dan membangun kembali lingkungan bencana. Hal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, komunitas lokal, dan juga kita individu guys. Prinsip sistem manajemen lingkungan dalam tanggap darurat bencana ini pertama, kita lakukan identifikasi resiko dan kerentanan. Identifikasi resiko adalah salah satu prinsip utama dalam sistem manajemen lingkungan dalam tanggap darurat bencana. Prinsip ini melibatkan proses mengumpulkan informasi dan analisis yang bertujuan untuk memahami resiko bencana yang ada serta kerentanan yang terkait dengan lingkungan dan komunitas yang terkena dampak. Identifikasi resiko ini melibatkan pengenalan dan pemahaman terhadap berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi di suatu wilayah atau lingkungan. Ini melibatkan penilaian dan analisis terhadap ancaman seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, atau bencana teknologi seperti kebocoran bahan kimia. Tujuan dari identifikasi resiko adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi serta memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intensitas dan frekuensi bencana. Analisis kerentanan juga melibatkan pemahaman terhadap kondisi dan karakteristik lingkungan, infrastruktur, serta komunitas yang mungkin terdampak oleh bencana. Analisis ini mencangkup evaluasi terhadap aset-aset penting yang rentan terhadap bencana, termasuk infrastruktur vital, sumber daya alam, dan komunitas yang tinggal di daerah yang terkena dampak. Dengan menganalisis kerentanan, kita dapat mengidentifikasi kerentanan yang ada dan faktor-faktor yang dapat memperburuk dampak bencana. Setelah identifikasi resiko,
dan analisis kerentanan yang dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap potensi dampak bencana terhadap lingkungan dan komunitas. Evaluasi ini melibatkan pemahaman tentang dampak fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mungkin terjadi akibat bencana. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memahami besarnya dampak yang mungkin terjadi serta area-area yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya penanggulangan bencana. Yang kedua, perencanaan dan persiapan tanggap darurat. Prinsip ini melibatkan proses merencanakan dan mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi bencana dan meresponnya dengan efektif. Rencana tanggap darurat adalah dokumen yang merinci langkah-langkah dan strategi yang akan diambil dalam menghadapi bencana. Rencana ini harus disusun dengan mempertimbangkan informasi dari identifikasi resiko dan analisis kerentanan. Rencana tanggap darurat ini meliputi prosedur evakuasi, pengaturan komunikasi darurat, penentuan peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan, serta alokasi sumber daya dan logistik yang diperlukan selama bencana. Rencana ini juga harus mencakup strategi pemulihan dan rehabilitasi lingkungan setelah bencana berakhir. Persiapan tanggap darurat ini melibatkan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, dan komunitas lokal. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa semua yang terlibat bekerja secara efisien dan saling mendukung dalam menghadapi bencana. Selain itu juga komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan ini juga penting untuk memastikan informasi yang akurat dan terkini dapat disampaikan ke masyarakat dan memfasilitasi koordinasi tindakan tanggap darurat. Persiapan tanggap darurat ini juga mencakup pelatihan dan simulasi untuk meningkatkan kesiapan dan kapabilitas dalam menghadapi bencana. Pelatihan ini dapat meliputi pengenalan terhadap prosedur tanggap darurat, teknik penyelamatan, dan pertolongan pertama, manajemen logistik, serta koordinasi tim. Simulasi bencana juga penting untuk menguji kesiapan sistem tanggap darurat, mengidentifikasi kelemahan, dan memperbaiki prosedur dan rencana tanggap darurat. Persiapan tanggap darurat juga melibatkan penyiapan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan selama bencana. Ini termasuk penyiapan stok logistik seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan darurat. Selain itu, infrastruktur yang tahan terhadap bencana seperti pusat evakuasi, jaringan komunikasi darurat, dan fasilitas medis juga perlu dipersiapkan agar dapat digunakan dengan efektif saat diperlukan. Setelah bencana terjadi, evaluasi terhadap respon tanggap darurat perlu dilakukan. Penilaian ini melibatkan analisis terhadap keefektifan langkah-langkah yang telah diambil, identifikasi kelemahan, dan rekomendasi perbaikan untuk perencanaan dan persiapan tanggap darurat di masa mendatang. Melalui penilaian ini, sistem manajemen lingkungan dapat terus ditingkatkan dan diperbaharui untuk menghadapi bencana yang mungkin terjadi di masa depan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan darurat. Prinsip ini mencakup implementasi langkah-langkah yang telah direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya untuk merespon bencana secara efektif. Pelaksanaan tindakan darurat ini melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melindungi kita, lingkungan, dan aset-aset penting kita, guys. Penting untuk merespon bencana dengan cepat setelah terjadi. Langkah-langkah yang telah direncanakan ini harus segera dilaksanakan untuk mengurangi resiko dan kerugian yang mungkin terjadi. Respon yang cepat ini membantu dalam penyelamatan nyawa, perlindungan terhadap lingkungan, dan pengurangan dampak negatif yang dapat terjadi akibat bencana.
Pelaksanaan tindakan darurat ini melibatkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai tim dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam tanggap darurat. Tim-tim ini dapat mencakup tim penanggulangan bencana, petugas kesehatan, petugas pemadam kebakaran, relawan, dan lainnya. Koordinasi yang baik membantu dalam menyelaraskan upaya, berbagi informasi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Jika diperlukan, langkah evakuasi dan penyelamatan harus dilaksanakan dengan cepat dan terorganisir. Ini melibatkan proses mengarahkan orang-orang yang berada dalam bahaya ke tempat yang aman dan menyediakan bantuan medis dan pertolongan pertama kepada mereka yang membutuhkan. Proses evakuasi dan penyelamatan harus dilakukan dengan memperlihatkan atau memperhatikan keselamatan manusia dan meminimalkan resiko tambahan yang mungkin saja terjadi. Pelaksanaan tindakan darurat juga melibatkan upaya untuk mengendalikan dan memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan. Ini dapat meliputi langkah-langkah untuk mengurangi polusi air, udara, dan tanah, serta upaya pemulihan ekosistem yang rusak. Pengendalian dampak lingkungan ini harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tindakan darurat, dengan tujuan menjaga keseimbangan ekologi dan mencegah kerusakan jangka panjang terhadap lingkungan. Selama pelaksanaan tindakan darurat, ini komunikasi yang efektif kepada publik atau masyarakat ini sangat penting, guys. Informasi yang akurat dan terkini ini harus disampaikan kepada masyarakat untuk mengedukasi masyarakat ini tentang bencana, memberikan instruksi keamanan, dan meminimalkan kepanikan yang sebenarnya tidak perlu di masyarakat. Komunikasi yang jelas dan terbuka ini membantu membangun kepercayaan masyarakat dan memfasilitasi koordinasi dalam upaya tanggap darurat. Yang keempat, pemulihan pasca bencana. Prinsip ini melibatkan upaya untuk mengembalikan dan memulihkan kondisi lingkungan yang terdampak setelah bencana terjadi. Pemulihan pasca bencana ini bertujuan untuk memulihkan ekosistem, membangun kembali infrastruktur, mengembalikan kehidupan masyarakat, dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa depan. Langkah pertama dalam memulihkan pasca bencana adalah melakukan evaluasi dampak terhadap lingkungan. Ini melibatkan pemantauan dan analisis terhadap perubahan lingkungan yang terjadi akibat bencana, termasuk kerusakan pada ekosistem, polusi, dan perubahan kualitas air, udara, dan tanah. Evaluasi ini membantu dalam memahami kondisi yang ada dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan lingkungan. Salah satu fokus utama dalam pemulihan pasca bencana adalah rehabilitasi ekosistem yang terdampak. Ini melibatkan upaya untuk mengembalikan dan memulihkan fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, dan produktivitas ekosistem yang rusak. Langkah-langkah rehabilitasi dapat mencakup penanaman kembali vegetasi, restorasi habitat, pemulihan lahan terdegradasi, dan pemulihan ekosistem air. Setelah bencana, infrastruktur yang rusak ini perlu direkonstruksi atau pembangunan kembali, seperti jalan, jembatan, sistem air bersih, sistem sanitasi, dan fasilitas lainnya yang penting untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam proses rekonstruksi, perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dan ketahanan terhadap bencana untuk mengurangi resiko di masa depan. Pemulihan pasca bencana juga melibatkan upaya untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Ini meliputi relokasi atau pemulihan tempat tinggal, pemulihan mata pencarian, pembangunan kembali lembaga pendidikan dan kesehatan, serta mendukung komunitas dalam membangun kembali kehidupan mereka. Pemulihan sosial dan ekonomi yang kuat ini membantu ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan.
Pemulihan pasca bencana juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa depan. Ini melibatkan penerapan langkah-langkah mitigasi yang baik, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bencana, pengembangan sistem peringatan dini, dan juga peningkatan kapasitas dalam tanggap darurat bencana, guys. Dengan memperkuat ketahanan terhadap bencana, masyarakat dapat lebih siap menghadapi dan merespon bencana di masa mendatang. Mungkin itu saja video kali ini, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai jumpa.